Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan menjelaskan pada kali ini tutorial mengentry data di software SPSS ya. Sebelumnya saya menjelaskan SPSS adalah Statistical Product and Service Solution, merupakan salah satu perangkat lunak komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data statistik secara profesional. Tentunya ini juga bisa kita gunakan untuk mengolah data penelitian ya, terutama di bidang kesehatan misalnya ya, kesehatan lingkungan ataupun juga di bidang sains lainnya. Oke, produk ini tentunya sangat berguna sekali ya bagi akademisi ataupun juga untuk mahasiswa dalam hal mengolah data penelitian ya, bisa berupa karya tulis ilmiah ataupun skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Oke, jadi kita akan mulai dengan cara mengklik ya IBM SPSS statistik di desktop. Setelah itu akan loading dan kita tunggu dulu ya. Oke. Setelah terbuka maka kita akan disuguhkan tampilan seperti ini, di mana terdapat dua panel yang sangat penting ketika kita mau entry data, yaitunya data view dan data variable. Data view ini berfungsi sebagai fasilitas untuk menginput data atau membaca yang sudah di entry atau dimasukkan. Sedangkan variable view ini adalah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membuat variabel penelitian atau membuat struktur dari file yang akan kita entry. Sekarang kita memilih data view dan data variable view sangat mudah sekali dengan cara data view diklik atau variable view yang diklik. Nah, misalkan kita ingin melakukan penelitian di suatu desa, kita mengumpulkan data sampel yang terdiri dari usia misalnya, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan. Kita bisa melengkapi struktur filenya dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Kita klik dulu variable view, maka muncul seperti ini ya. Setelah itu akan kita lakukan entry. Namun sebelum kita melakukan entry, saya coba jelaskan satu-satu. Ada beberapa isian yang harus kita perhatikan ketika melakukan pembuatan struktur file atau pembuatan variabel di variable view. Yang pertama adalah name. Ini adalah nama variabel. Biasanya kita menggunakan huruf kecil ya, dan tidak memakai spasi. Apabila kita spasi biasanya error, dan maksimal 8 huruf. Nah, type yang kedua itu adalah tipe data ya. Oke. Lalu width ini adalah lebar kolom, atur sesuai dengan kebutuhan kita. Yang selanjutnya adalah decimals. Ini adalah desimal di belakang koma, misalnya 0 atau 1 atau 2 di belakang koma. Yang selanjutnya adalah label. Label ini adalah keterangan atau penjelasan nama variabel. Values, pemberian label untuk pengelompokan data. Ini terutama values ini terutama sangat kita butuhkan ketika kita ingin mengkategorikan suatu data kategorik ya, data kategorik ya. Jadi pemberian keterangan untuk pengelompokan data. Lalu ada missing, ini kesalahan biasanya diabaikan ya, tanpa diisi sama sekali. Kolom, ini adalah lebar kolom
pengetikan data, lalu align, ini perataan pengetikan data, bisa left, center, right, dan measure ini adalah jenis data ya. Jenis data ini biasanya kita mempelajarinya di skala pengukuran ya. Ada skala pengukuran ordinal, nominal, ordinal, rasio atau interval. Untuk rasio dan interval kalau di SPSS itu biasanya kita pilih scale ya, dua-duanya diwakili oleh pilihan scale. Sedangkan ordinal ini biasanya untuk data kategorik di mana terjadi ada tingkatan ya, misalnya tingkat pendidikan ya. Sedangkan nominal ini adalah data kategorik yang tidak ada tingkatan. Oke, saya rasa untuk fungsi-fungsi dari isian ini sudah dijelaskan. Yang kita coba entry ya, coba entry data. Yang pertama kita bisa tambahkan misalnya nomor ya, nomor. Ini type-nya numerik ya, width-nya misalnya 6 saja cukup, desimalnya kita nolkan, lalu kita label saya nomor urut responden. Value-nya tidak kita isi ya, karena bukan data kategorik ya. Lalu missing kita skip, kolom skip ya, ini mungkin bisa kita buat scale dulu. Oke. Lalu nama, ini karena inputannya adalah dalam bentuk huruf, maka kita pilih string. Oke. Ya, namanya mungkin bisa saja kebutuhannya cukup panjang ya, kalau kebutuhan width-nya, sehingga kita buat ada lebar 15. Desimal tetapnya 0, labelnya adalah nama responden. Oke, kita lanjut ke variabel ketiga, itu usia, misalnya usia ya, ini numerik, desimalnya kita nolkan, labelnya usia responden penelitian. Oke. Ini tetap scale. Lalu jenis kelamin kita singkat saja. Oke. Ini numerik, lalu desimalnya 0, lalu labelnya adalah jenis kelamin responden. Nah, ini karena datanya adalah data kategorik, sehingga kita bisa membuat value untuk jenis kelamin. Kita bisa tambahkan di sini, jadi klik di sini ya. Setelah itu kita klik tambah ya, 1 itu adalah jenis kelamin laki-laki, lalu 2 jenis kelamin wanita misalnya. Oke. Lalu kita tambahkan lagi misalnya tinggi badan, desimalnya 0, keterangannya atau labelnya adalah tinggi badan responden. Tinggi badan responden, lalu value-nya kita kosong, misi. Lalu untuk maaf saya tadi lupa, untuk jenis kelamin kita buat nominal, sedangkan untuk tinggi badan kita scale. Terakhir kita masukkan adalah berat badan BB. Oke, berat badan responden. Oke, ini kita gunakan scale juga. Nah, kalau ini sudah kita susun struktur datanya,
struktur filenya, maka kita akan lihat di data view. Nah, di data view sudah ada kolom isian yang bisa kita tambahkan. Misalnya nomor urut 1 responden kita adalah si Anu, misalnya si Anu. Lalu usianya berapa? Ya, usianya misalnya 38 tahun. Jenis kelaminnya tentu kita pilih 1 ya, karena anggap saja dia laki-laki. Lalu tinggi badan misalnya 168 cm, tinggi badannya adalah berat badannya adalah misalnya 70. Nah, begitu seterusnya di entry sampai semua data penelitian ya, responden penelitian kita sudah dilengkapi, sehingga bisa dilanjutkan nantinya untuk analisis data, baik itu analisis data deskriptif atau analisis data bivariat atau multivariat. Oke, saya rasa itu saja tutorial kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.